Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan di akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah SAW merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah kita umat Islam keluar dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian, memotivasi untuk semangat dalam beribadah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang mahfumnya, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat beriman, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, supaya tidak gagal faham. Dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adab atau sunnah yang pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di area perkuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikum. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Imam Muslim. Adab yang kedua yaitu tidak menggunakan sandal atau alas kaki. Di kuburan, adab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang mahfumnya, wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Lalu orang itu melihat dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap seseorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan.
jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu adab yang ketiga yaitu mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang tidak paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak dan kawan. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayah Ad-Dailami. Lalu yang keempat adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu adab yang kelima adalah menyiramkan air di atas kuburan. Adapun menyirami air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim saat ini. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan hukum. Melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya yaitu Mughni Al-Muhtaj, yaitu disunahkan menyiram kuburan dengan air. Karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya yaitu Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyirami air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya itu adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayah Imam Baihaqi. Namun tahukah kita, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Abu Bakar Utsman bin Muhammad, ahli waris keluarga, ataupun orang lain mengambil atau mencabut rumput-rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kuburnya, dan karena itulah mayit bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi kuburannya, maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Dalam hadis riwayah Imam Ibnu Hibban, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya berjalan bersama Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah SAW mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah SAW.
Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah sampai-sampai dengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar wahai Rasul?" Rasulullah SAW menjawab bahwasannya 2 orang laki-laki yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, "Dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka disiksa karena salah satunya dia kencing akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya, dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang yang perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa di dalam kubur." Kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batang pelepah kurma dan diletakkan pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang engkau lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pelepah kurma itu kering." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa adab yang sangat dianjurkan ketika berziarah ke kubur. Sungguh, ziarah kubur adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingatkan diri akan kematian, dan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit, yaitu kubur. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.